Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang pengaruh sosial. Pengaruh sosial adalah cabang utama dalam psikologi yang mengkaji bagaimana tindakan, pikiran, dan keyakinan seseorang dipengaruhi oleh kelompok sosial. Ada dua pengaruh sosial yang dapat kita pelajari melalui presentasi ini. Pertama, pengaruh sosial informasional. Mengatasi kebutuhan seseorang untuk menjadi benar lebih mudah terjadi ketika orang-orang melakukannya. Dengan demikian, bersedia menerima informasinya. Yang kedua, pengaruh sosial normatif, yaitu mengatasi kebutuhan seseorang untuk disukai orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian yaitu ada kesulitan, perbedaan individu, ukuran kelompok, karakter situasional, perbedaan budaya, seperti yang sudah tertera pada slide keempat. Sumber pengaruh sosial. Ada 3 sumber pengaruh sosial menurut psikologi. Yang pertama, lembaga sosial, interaksi dengan orang lain, sosialisasi individu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadine Tarto Fahmi Subroto, NIM D100-200-239, akan membacakan tentang tugas teknik komunikasi. Prinsip pengaruh sosial menurut Cialdini. Singkat, 6 prinsip pengaruh sosial digambarkan sebagai individu dapat mempengaruhi orang lain untuk mengatakan ya. Ini diciptakan oleh psikolog Robert Cialdini seperti yang diterbitkan dalam bukunya tahun 1984, Influence the Psychology Persuasi. 1. Timbal balik ini adalah bagian dari sifat manusia untuk membalas budi dan memperlakukan secara umum orang lain saat kita diperlakukan. Komitmen dan konsistensi. Bukti sosial menyukai orang lebih mudah dipengaruhi oleh orang yang mereka sukai. 5. Otoritas orang secara alami merasa berkewajiban kepada orang yang dipandang dengan rasa otoritas. 6. Kelangkaan. Menurut prinsip kelangkaan pengaruh sosial, orang lebih cenderung menyukai sesuatu jika ketersediaannya terbatas. Seringkali 6 prinsip ini digunakan untuk menyesatkan orang, seperti mendapatkan mereka untuk membeli produk dengan harga tinggi. Menggunakan pendekatan ini selalu yang terbaik ketika Anda meyakinkan orang untuk melakukan sesuatu yang baik untuk mereka ini. Selalu terbaik untuk jujur, seperti memberikan informasi faktual kepada orang lain untuk membuat keputusan yang terinformasi dengan baik. Prinsip pengaruh sosial menurut Cialdini. Ketika orang mengubah pendapatannya karena persuasi atau sosial pengaruh, ini menghasilkan 3 jenis perubahan. 1. Kepatuhan. Terjadi ketika seseorang tampaknya setuju dengan permintaan dan akan bertindak untuk menyenangkan orang lain. 2. Identifikasi. Terjadi ketika individu mengidentifikasi dengan orang dari siapa itu ide berasal. 3. Internalisasi. Terjadi ketika seseorang sepenuhnya menerima dan mengadopsi sebuah ide atau keyakinan yang diajukan orang lain. Ini adalah jenis opini yang lebih pribadi, perubahan di mana seseorang melakukannya tanpa paksaan dari orang lain dan tanpa kebutuhan untuk bergaul atau disukai orang lain. Pengaruh minoritas. Pengaruh minoritas terjadi ketika mayoritas menerima kepercayaan atau minoritas biasanya berhasil hanya setelah jangka waktu dan hasil yang lama dalam penerimaan pribadi dari pandangan minoritas. Karena itu, kekuatan angka memainkan peran penting.
mayoritas akan memiliki kekuatan untuk menyetujui dan tidak setuju, sehingga menambah tekanan pada minoritas untuk menyesuaikan diri. Pengaruh minoritas sebagian besar didasarkan pada persuasi informasional, seperti ketika mereka mampu memberikan sumber-sumber baru kepada mayoritas dan jenis informasi yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Faktor-faktor yang berperan dalam minoritas. 1. Gaya berperilaku. Terdiri dari 4 komponen, yaitu konsistensi, kepercayaan minoritas terhadap pandangan yang mereka hadirkan, tidak adanya bias dan perlawanan tekanan sosial. 2. Gaya berpikir. Jika Anda memikirkan secara mendalam tentang pandangan yang diungkapkan oleh minoritas, Anda akan terlibat dalam pemikiran sistematis. 3. Fleksibel dan kompromi. Dalam hal minoritas dipandang kaku, tidak fleksibel, dan tanpa kompromi. Kecil kemungkinan mayoritas akan mengubah mereka opini. 4. Identifikasi. Merupakan sifat manusia bagi individu untuk mengidentifikasi dengan orang yang mereka anggap mirip dengan mereka. Reaktansi. Sebagai manusia, kita memiliki kebutuhan bawaan akan kebebasan yang secara khusus diaktifkan ketika kami merasa ada batasan yang ditempatkan pada pendapat kami atau tindakan. Kecenderungan alami adalah orang bereaksi dengan penolakan saat kita dihadapkan dengan kekuatan terbatas. Intinya, responnya adalah melawan pengaruh yang membatasi. Reaktansi dapat terjadi ketika individu berada di bawah tekanan untuk menerima sikap atau pandangan. Akibatnya, mereka mungkin akhirnya mengadopsi pandangan seperti itu bertentangan dengan pengaruh yang dimaksudkan. Juga mengarah pada perlawanan dalam persuasi. Untuk mencegah hal ini, beberapa orang menggunakan psikolog terbalik agar berhasil membujuk seseorang. Empat elemen teori reaktansi meliputi kebebasan yang dirasakan, ancaman terhadap kebebasan, reaktansi, pemulihan kebebasan. Teori reaktansi juga mengasumsikan bahwa individu mempersiapkan ada yang bebas perilaku yang dapat mereka pilih untuk dilakukan kapan saja. Contoh aturan yang terkait dengan reaktansi dan perilaku bebas. 1. Jika perilaku bebas dihapus atau diancam dengan eliminasi, lebih banyak lagi penting bagi individu dan demikian semakin besar jangkauan mereka. Reaktansi ini karena tingkat reaktansi berhubungan langsung dengan pentingnya perilaku orang tersebut. Dalam serangkaian perilaku bebas, semakin besar jumlah yang dihilangkan, semakin signifikan tingkat reaktansi. Jika perilaku bebas dianggap penting dan terancam penghapusan, ancaman dan tingkatan reaktansi juga akan lebih besar. Dalam pengalaman reaktansi individu, tidak diasumsikan bahwa seseorang bisa waspadai reaktansi. Namun dalam situasi yang mereka sadari, reaktansi mereka memahami bahwa jika mereka dapat melakukan apa yang mereka inginkan, mereka juga akan melakukannya, tidak harus melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepatuhan adalah jenis pengaruh sosial di mana individu bertindak untuk menanggapi perintah langsung, biasanya datang dari sosok penguasa. Dengan ketaatan, kita berasumsi bahwa individu tidak akan bertindak seperti itu tanpa kehadiran perintah langsung. Secara budaya, kepatuhan dianggap sebagai kebijakan, terutama di dalam keluarga. Selanjutnya, bujukan. Persuasi didefinisikan sebagai proses yang digunakan oleh komunikator untuk mempengaruhi orang untuk mengubah perilaku atau sikap mereka tentang sebuah masalah dengan mengirim pesan. Elemen kunci persuasi adalah simbolik di mana komunikator harus menggunakan kata, suara, gambar, dan lain-lain. Persuasi adalah upaya yang disengaja untuk mengubah keyakinan seorang opini. Persuasi hanya terjadi ketika individu tersebut akhirnya menerima atau setuju dengan poin yang diberikan dan dia harus memperhatikan
minat ini cukup lama baginya untuk bertindak berdasarkan itu. Tujuan utama dari persuasi adalah untuk individu atau sekelompok orang untuk mengadopsi sikap baru. Contohnya, termasuk mengganti merek sereal karena informasi baru yang disajikan mereka, atau ketika seorang mengubah keyakinan agamanya. Beberapa ahli teori menekan bahwa ada perbedaan antara mendidik dan membujuk, meskipun persuasi dan pendidik merupakan suatu serupa dalam arti bahwa keduanya memberikan informasi baru melalui komunikasi. Keduanya tidak selalu sama. Cara seorang bereaksi terhadap pesan persuasif tertentu tentu saja akan bergantung pada pesan itu. Tergantung pada pesan itu sendiri dan cara seorang memandang atau menafsirkannya. Persuasi menurut teori persepsi adalah proses di mana persepsi atau sikap seorang diubah. Teori atribusi. Teori atribusi persuasi membahas bagaimana manusia berusaha menggambarkan tindakan orang lain melalui situasional atau disproporsional atribusi. Atribusi situasional juga dikenal sebagai atribusi eksternal, adalah mencoba menjelaskan perilaku orang lain dalam konteks mereka, lingkungan, dan sekitarnya. Di sisi lain, atribusi disproporsional atau upaya atribusi internal untuk menjelaskan perilaku seseorang dengan melihat ciri-ciri individu mereka, disposisi, motif, dan kemampuan. Itu terjadi ketika orang melakukan hal-hal tertentu karena itulah yang lebih nyaman bagi mereka daripada melakukan apa yang mereka inginkan tepat untuk orang di sekitarnya. Atribusi fundamental adalah ketika orang salah mengatribusikan prestasi atau kekurangan berdasarkan berbagai eksternal dan internal faktor, tetapi sebaiknya yang benar. Secara default, manusia cenderung memiliki atribusi disproporsional ketika mencoba untuk memahami seorang perilaku ketika mereka sebenarnya membuat atribusi situasional. Teori pengkondisian. Pengkondisian adalah salah satu konsep persuasi yang paling penting. Konsep pengkondisional berkaitan dengan mendorong seorang untuk melakukan sesuatu dengan sendirinya, alih-alih memberikan mereka perintah langsung untuk melakukan sesuatu, seperti konsep ketaatan. Pengkondisian banyak digunakan dalam industri periklanan, di mana mereka mencoba menimbulkan perasaan positif dengan merek dan logo mereka. Pengkondisian digunakan karena emosi mempengaruhi cara orang memandang produk dan merek. Manusia cenderung melakukan pembelian karena mereka membuat merek merasa baik. Dasar emosi merupakan faktor penting dalam pembelian. Teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif pertama kali dikemukakan oleh Leon Verstegen di tahun 1956. Menurut teori ini, manusia secara alamiah selalu mengupayakan mentalnya konsistensi. Semua pikiran, sikap, dan keyakinan kita mungkin tidak berhubungan dalam persetujuan dan ketidaksepakatan dengan orang lain. Ketidaksepakatan satu sama lain. Menurut Verstegen, manusia merasa termotivasi untuk mengurangi disonansi tersebut sampai kita merasa harmoni antara pikiran dan perilaku kita. Dia menunjukkan bahwa ada 4 cara manusia mencoba untuk mengurangi disonansi, yaitu 1. Mengurangi pentingnya kognisi. 2. Ubah pikiran kita tentang satu atau beberapa aspek perilaku. 3. Evaluasi kembali rasio biaya atau imbalan. 4. Tingkatkan tumpang tindih antara perilaku dan
pikiran. Selanjutnya, teori penghakiman sosial. Teori penilaian sosial menunjukkan bahwa reaksi alami orang ketika disajikan dengan ide persuasif adalah mencari-cari untuk menyortir informasi pikiran mereka. Informasi tersebut terlebih dahulu dievaluasi dan dibandingkan dengan yang sekarang kepercayaannya yang dianut oleh orang tersebut. Juga dikenali sebagai titik jangkar atau garis lintang awal. Karena itu saat Anda mencoba membujuk seseorang, penting untuk mempelajari bagaimana garis lintang audenis Anda. Cara terbaik untuk sukses adalah dengan menunjukkan informasi persuasif yang mendekati garis lintang penerima untuk Anda audiens jika Anda ingin mengubah titik jangkar mereka. Teori inokulasi sering diamati pada jenis iklan komparatif. Teori inokulasi menunjukkan bahwa salah satu pihak memiliki argumen yang lemah kredibilitasnya dan dapat dihancurkan oleh penonton sehingga mereka akan setuju dengan argumen yang lebih baik dari pihak lain. Teori transportasi naratif mengeklaim bahwa setiap orang bisa berubah ketika mereka tersesat dalam sebuah cerita. Ini mencoba untuk menjelaskan efek persuasif dari cerita pada individu karena mereka mungkin mengalami transportasi naratif ketika berbagai persuasif terpenuhi. Metode persuasi. Ada banyak metode persuasi yang berbeda yang juga dirujuk sebagai strategi persuasi atau taktik persuasi. Penggunaan kekuatan berkaitan dengan membuat tuntunan bisa jadi dianggap sebagai ancaman karena pembujuk itu memberikan opsi dan pilihan penonton tidak punya pilihan selain mengikuti instruksi. Teori dampak sosial ditemukan oleh Bibb Latané pada tahun 1981. Dampak sosial adalah hasil dari 3 kekuatan sosial, yaitu sumber dampak, kesegaran acara, dan jumlah sumber yang mengakibatkan file dampak. Ia juga mengatakan bahwa semakin banyak target yang dimiliki suatu dampak, semakin kecil dampak dari setiap target individu. Psikologi terbalik adalah teknik persuasi di mana pembicara menggunakan perilaku yang berlawanan dengan perubahan yang dia inginkan terjadi. Itu dipraktekkan dengan harapan bahwa hal ini akan mendorong subjek untuk melakukan apa mereka menginginkan dan ingin kembali dalam garis apa yang sebenarnya disarankan. Orang yang setuju akan mengikuti ide yang disusul pada mereka. Jika bukan audiens yang harus Anda gunakan psikologi terbalik. Namun karena orang tidak suka perasaan dimanipulasi, mereka akan melakukannya menolak jika mereka mengetahui bahwa Anda menggunakan psikologi terbalik pada mereka. Psikologi terbalik harus digunakan secara halus pada orang yang resisten perintah langsung. Penerapan praktis sosial sangat berpengaruh. Selain itu, mereka akan mempertahankan norma. Berikut karakteristik dari orang persuasif yang sukses. 1. Mereka akan memiliki tujuan, seperti tujuan hidup, entah tujuan apa, mereka akan melakukan pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua, pembujuk yang berhasil adalah pendengar yang baik. Ketika mereka menjadi seorang pembujuk, maka mereka harus mampu mendengarkan
audiens mereka menyampaikan pendapat seperti apa. Yang ketiga, dapat menciptakan hubungan emosional dengan orang lain. Menjalin kerjasama yang baik itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Yang keempat, menghormati argumen. Karena jika kita saling mencela atau tidak menghormati yang namanya argumen, maka kita tidak akan bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kelima, pembujuk yang cerdas. Pembujuk yang cerdas bukan berarti memaksakan kehendaknya, tapi mereka membujuk sesuai faktor-faktor yang sudah tertera. Metode daya tarik emosional yang dapat kita terapkan. 1. Memilih seseorang yang akan dibujuk. 2. Gunakan timbal balik untuk keuntungan Anda. Yang ketiga, ketekunan adalah kunci. Ketekunan adalah kunci dari apapun. Yang kelima, memberi pujian sebagai reward terhadap orang lain atau diri sendiri pun juga bisa. Dan selebihnya Anda dapat lihat di PowerPoint yang sudah kami sajikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.